Jessica Felicia, seorang konten kreator dan selebgram, kini kembali menjadi sorotan terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Aziza Shalsa, selebgram sekaligus istri pemain timnas Indonesia, Pratama Arhan. Laporan yang diajukan ke Barreskrim Polri ini telah mengalami perkembangan signifikan. Setelah menjalani pemeriksaan pertama oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber pada 17 September 2024, Jessica kembali hadir untuk pemeriksaan lanjutan pada Senin 18 November 2024 kemarin. Menurut informasi, laporan yang awalnya berada pada tahap penyelidikan kini resmi naik ke tahap penyidikan. Perkembangan ini menandakan bahwa pihak kepolisian telah menemukan indikasi awal yang cukup kuat untuk melanjutkan proses hukum. Lantas, benarkah Jessica Felicia pun berharap bisa dipertemukan dengan Aziza Shalsa agar menemui jalan keluar dari kasus ini? Ini mungkin sudah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Jadi hari ini tetap kita akan menghadiri, kita ikuti pemeriksaannya, kita taat hukum. Ya, saya sama klien saya, Jessica, ya siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan, dan kita juga akan memberikan bukti-bukti tambahan terkait laporan polisi yang dibuat oleh saudari Nurul Aziza alias Zize. Ya, kita lihat nanti bagaimana hasil pemeriksaannya, nanti kita sampaikan ke teman-teman media. Ya, klien saya pikir ya mengikuti tren semua orang jadi konten kreator, berbicara, menyampaikan sesuatu. Nah, inilah di negara demokrasi seperti ini, ya permasalahan seperti ini harusnya tidak perlu jadi masalah yang berkepanjangan. Dan kalau bisa dipertemukan, ya saya berharap Mabes Polri khususnya Direktorat Cyber bisa memberikan fasilitas lah, ya kan dengan slogannya Pak Kapolri yang presisi ini kan bisa mempertemukan kedua belah pihak agar permasalahan ini bisa ketemu titik jalan keluarnya. Saya sampaikan untuk terlapor lainnya, saya tidak tahu apakah selebgram, artis atau siapa saja, untuk saat di luar dua ini, ya dari 12 akun ini berarti masih ada 10 akun lagi, itu prosesnya masih berjalan. Prosesnya masih berjalan dan telah di tahap penyidikan saat ini. Dari awal kita sampaikan bahwa apapun yang disampaikan oleh akun-akun ini, isu-isu dan segala macamnya adalah penyebaran berita bohong dan diduga mencemarkan nama baik daripada Aziza. Jadi clear ya, kalaupun Mbak sampaikan ada isu, artinya itu adalah hal yang tidak betul. Foto-foto, video adalah hal yang tidak betul. Clear ya? Di sisi lain, Jessica Felicia sebelumnya telah mengambil langkah untuk mengajukan restoratif justice sebagai upaya penyelesaian kasus di luar jalur hukum. Jessica bahkan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Aziza Shalsa melalui unggahan di media sosial. Ia berharap permintaan maaf tersebut bisa menjadi langkah awal untuk menciptakan perdamaian di antara keduanya. Namun, meskipun upaya tersebut telah dilakukan, kasus ini tetap berjalan di jalur hukum. Banyak yang berspekulasi bahwa Aziza mungkin masih merasa belum cukup dengan hanya permintaan maaf, terutama jika mempertimbangkan dampak dari dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan. Lalu, apakah Aziza benar-benar menolak untuk berdamai atau ada alasan lain di balik keputusan ini? Terkait mediasi, saya sudah sampaikan kemarin, kami keberatan karena mediasi ini tidak dihadiri oleh saudari pelapor. Kan gitu kan, ya. Makanya saya meminta klien saya untuk menghubungi langsung lah, untuk bisa bertemu lewat pengacaranya, tidak melibatkan saya, ya kan? Ya tapi karena kenyataannya belum ada respon dan tidak dijawab, ya akhirnya kita akan memenuhi panggilan polisi dan kita ikuti proses hukum yang ada. Saya menerima permohonan maaf dari Mas Andre dan keluarga terlapor, dan saya harap ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan tentunya masyarakat luar untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media.
dan tentunya untuk tidak involve terlalu jauh dalam ranah pribadi seseorang dan memberitakan berita yang belum tentu benar adanya. Jadi semoga ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua dan tidak akan terulang lagi kejadian-kejadian seperti ini ke depannya. Terima kasih. Biarkan proses hukum yang sudah berjalan, biarkan mengikuti proses hukumnya aja. Kalau dari saya pribadi, otomatis ya pasti pengen menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kalau misalkan memang ada fasilitas mediasi, tentunya pasti kita juga maunya masalahnya cepat selesai gitu ya, dengan damai, dengan ya udah gitu ya kan. Dan sangat saya pribadi itu sangat amat menyayangkan dan sangat kecewa gitu, karena saya hari ini beretikat baik, berniat baik, ingin memohon maaf kepada Zize atau Aziza gitu ya, secara langsung, secara face to face gitu ya. Mau menyampaikan permohonan maaf saya karena konten saya bahasanya itu agak vulgar gitu ya, agak berlebihan gitu ya. Tapi sangat disayangkan ternyata Azizanya malah tidak hadir gitu. Saya dan Jessica menghadiri undangan terkait restoratif justice, yang mana saya selaku kuasa hukum Jessica dan Jessica berkirim surat meminta kepada penyidik untuk bisa difasilitasi untuk bertemu dengan pelapor, yang mana agendanya adalah melakukan restoratif justice.